Halo sobatku yang terkasih dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Johnson, Jesus my Savior. Pada topik kali ini saya ingin berbicara mengenai pengurapan oleh Allah, bukan oleh manusia. Saudara kasih di dalam Tuhan, akhir-akhir ini kita banyak mendengar sekali fenomena pendeta yang mengaku dia adalah pendeta yang diurapi. Dia hamba Tuhan yang diurapi. Dia dibawa ke jalan-jalan ke sorga. Dia diberi mandat untuk melakukan minyak urapan supaya mengurapi banyak orang. Dan dia balik lagi ke dunia, dia urapi orang, dia kemas dalam botol-botol kecil minyak urapan, dan dia mengoles banyak orang, mengurapi banyak orang supaya lepaskan orang dari kutuk sakit penyakit, kutuk kebodohan, kutuk kebangkrutan, kutuk kemiskinan, entah macam-macam lah. Dia banyak promosinya itu. Mari kita lihat di dalam Alkitab sebenarnya bagaimana perkataan Alkitab mengenai minyak urapan itu. Kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, kita menemukan bahwa orang-orang yang diurapi itu adalah raja, imam, dan nabi. Tidak bisa sembarangan mengurapi orang. Oke. Bukan, kalau ada orang yang sembarangan mengurapi orang, ya, itu akan dihukum oleh Tuhan. Kemudian kita melihat bahwa minyak urapan juga diracik dengan begitu spesial, bukan sembarangan. Ya, sembarangan racik-racik kemudian udah bagi-bagikan. Tapi ada racikan spesial dan dilakukan oleh orang yang spesial yang ditunjuk oleh Tuhan. Kalau kita lihat lagi bahasa aslinya, kata pengurapan, Mesias, Masiah itu artinya yang diurapi. Bahasa Yunani krio, Kristus, dasar dari kata Kristus. Yesus Kristus adalah Mesias. Dialah orang yang diurapi. Jadi kata itu cocok sebenarnya diberikan kepada Tuhan Yesus karena dia adalah raja, imam, dan nabi. Bukan kepada sembarangan pendeta hari ini yang bilang dia orang yang diurapi, sama dengan mengatakan dia adalah Mesias. Makanya di dalam Matius pasal 24 berkata, waspadalah penyesatan karena banyak orang akan mengaku, wah, lihat Mesias di sini, lihat orang yang diurapi di sini, lihat orang yang diurapi di sana. Jangan kamu percaya. Hati-hati. Nah, pengurapan yang benar itu bukan sembarangan mengurapi orang, tetapi jelas ada aturannya. Oke. Kemudian kita lihat apa dasar kata Alkitab dalam Yakobus 5 ayat 14 itu kata pemolesan di situ. Jika ada yang sakit, kita panggil penatua, kita doakan dan kita olesin dengan minyak. Itu bukan mengurapi, tapi itu adalah aleipo, dari kata aleipantes, artinya memolesi orang sakit. Kalau misalnya orang itu dia tuh sakit perut kembung, perutnya, olesin dia dengan minyak. Dia sakit kepala, apakah olesin dia dengan minyak. Kemudian berdoa kepada Tuhan. Doa orang benar besar kuasanya. Jadi pada masa itu kata pemolesan minyak aleipo ini lebih banyak dipakai kepada hal medis, ya. Karena dulu belum ditemukan obat-obat medis seperti paracetamol, amoxicillin, apa segala macam aspirin. Yang ada itu adalah minyak zaitun, mur, apa segala macam untuk mengobatin orang, maka dipakailah minyak itu. Nah, hari ini bukan kita jadikan minyak itu sebagai jimat yang dibawa kemana-mana, tapi Tuhan memberi akal budi kepada manusia. Akhirnya manusia meneliti secara sains. Akhirnya ditemukanlah obat-obat medis. Kalau ada saudaramu sakit, bawa ke dokter. Kalau tidak bawa ke dokter, belikan obat, minum, kemudian panggil gembala atau penatua, doakan, maka dia akan sembuh. Bukan sekarang sakit apa, tidak jelas sakit apa, kanker, tumor, tetap aja dioleskan pakai minyak urapan segala macam. Ini hal yang konyol yang tidak ada di dalam Alkitab, ya. Cobalah saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Anda berpikir, ya. Anda cerdas berpikir. Jangan menjadikan minyak entah peracikan bimoli ke apalah sih, lalu dioleskan ke siapa? Dioleskan ke mobil lagi katanya. Oh, mobil diurapi supaya tidak mogok. Baru beli mobil baru, masuk rumah baru, rumah dioleskan jendelanya, pintunya supaya setan tidak masuk pakai minyak urapan. Bagaimana praktek-praktek seperti itu ada dalam Alkitab? Ini ada penyesatan di akhir zaman. Jadi sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada, saya mau Anda cerdas, Anda pikir baik-baik bahwa Tuhan ingin kita mengasihinya dengan segala akal budi kita, kekuatan jiwa raga kita.
Pakai akal budi, baca Alkitab, jadikan Alkitab sebagai fondasi imanmu. Jangan jadikan pendeta yang tukang jual obat yang klaim kesana turun naik surga, dapat kapling surga, apa segala macam sebagai standar. Itu sudah panjang sejarah, sudah banyak penyesatan seperti itu. Sudah banyak sekali penyesatan. Mengapa engkau tidak belajar? Karena Alkitab juga sudah berulang kali peringatkan, hati-hati nabi palsu datang pakai mujizat, datang pakai rupa-rupa yang dahsyat. Jangan percaya. Tidak ada di dalam Alkitab itu orang percaya disuruh di akhir zaman disuruh diperintahkan melakukan mujizat untuk menarik orang. Diperintahkan untuk memberitakan Injil. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus, ya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang berdosa. Beritakan Injil. Kemudian itulah yang memerdekakan orang dari segala macam roh-roh yang berkuasa di dunia ini. Ketika kamu percaya kepada Kristus Yesus, engkau dimateraikan dengan Roh Kudus, maka iblis tidak bisa lagi datang merasukimu. Saya mau katakan bahwa mari kita belajar dan ikut Alkitab. Jangan sembarangan percaya ikut para pendeta-pendeta palsu. Tuhan segera datang. Bersama saya John Sung, Maranatha.